masih banyak kalangan dewasa, orang tua bahkan lanjut usia yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ya Allah masih berikan kesempatan untuk belajar Al-Quran, dan 7 kali pertemuan, Masya Allah, 7 kali? 7 kali pertemuan dan beliau bisa. Nah, kesan belajar Al-Quran itu hanya anak-anak saja, padahal belajar Al-Quran itu adalah semua kalangan, semua usia itu. Ya, sekarang ini antum sebagai sebagai ketua MUI ya, Ustaz ya? Iya, betul. Di Cimenyan ini ya. Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, luar biasa. Udah berapa lama, Ustaz? Baru 13 bulan mungkin ya. Oh, udah setahun ya. Ya, setahun. Selama pandemi berarti dimulai. Iya, betul. Program-program saat ini yang sedang dikembangkan di khususnya Cimenyan ini, untuk MUI sendiri sebenarnya sekarang tentu ada kerjasama ya dengan lembaga-lembaga Islam yang ada. Salah satu di antara beberapa program itu pertama adalah karena sekarang ini kan banyak kasus meninggal karena COVID ya. Maka penting untuk pembelajaran pengurusan jenazah sesuai dengan sunnah plus sesuai dengan protokol kesehatan. Terutama untuk korban itu untuk ya? Korban. Kenapa? Karena ya tentu ada info-info yang berkaitan dengan rumah sakit yang tidak cukup, kemudian ada masyarakat yang meninggal di daerah yang masyarakat khawatir, maka ya MUI turun menawarkan untuk program pelatihan bekerja sama dengan tim kesehatan ya, yang ada di Kabupaten Bandung ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga merupakan program ini adalah pemberantasan buta baca Al-Quran untuk kalangan dewasa, remaja, bahkan orang tua dan lanjut usia, yaitu dengan program Dirosa, pendidikan Al-Quran orang dewasa. Tentu program ini juga tadi saya katakan adalah bentuk kerjasama dengan lembaga dakwah ya, dan saya sendiri juga ada di lembaga dakwah tersebut di Wadah Islamiyah yang ada di Bandung ya, Bandung Raya secara khusus, sehingga program-program ini bisa cepat untuk sampai di masyarakat. Karena sering mendengar di kalangan masyarakat bahwa masih banyak kalangan dewasa, orang tua bahkan lanjut usia yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ini kan sebuah kekhawatiran bagi kami ya, yang aktif di bidang dakwah, sementara masyarakat yang datang ke masjid masih kurang dalam kemampuan dalam membaca Al-Quran. Maka kami di MUI juga di Wadah Islamiyah mencoba menawarkan program kerjasama berkaitan dengan pemberantasan buta baca Al-Quran khusus kalangan dewasa, orang tua. Iya. Itu peminatnya banyak ya saat ini ya? Peminatnya alhamdulillah banyak, dan yang sudah berjalan sebenarnya kalau untuk pelajaran di Rosa ini sudah berjalan hampir 5 atau 6 tahunan ya yang ada di Bandung ini, dan progresnya cukup Masya Allah luar biasa. Walaupun mungkin di awal-awal yang namanya orang tua ya mau belajar itu aduh gimana, itu kan malu sama anak-anak ya. Kita sampaikan bahwasanya ya metode belajarnya berbeda, buku yang dipakai berbeda, target-target untuk selesai juga berbeda. Alhamdulillah ketika dimulai ya ternyata banyak orang yang antusias untuk mengikuti program pembelajaran Al-Quran untuk dewasa dari nol itu sampai bisa itu kan. Itu ada bukunya ya, Ustaz? Iya, ada bukunya. Dan bukunya memang sangat tipis ya. Kalau Iqra ada 6 jilid ya. Kalau ini cuma 1 jilid kan. Dalam 1 jilid itu hanya beberapa pertemuan, bahkan dalam bukunya hanya 20 kali pertemuan, tetapi di lapangan ternyata tidak sampai 20 kali pertemuan kita bisa mengajarkan Al-Quran. Bahkan saya sendiri mengajarkan Al-Quran di dewasa ya kepada orang tua ini cukup dengan 8 kali pertemuan, insya Allah bisa baca Al-Quran. Nah, dari nol satu bulan ya? Ya, 1 bulan. Luar biasa ya. Jadi kalau seminggu 2 kali ini cukup lah. Jadi 1 bulan bisa baca insya Allah. Di Rosa ini emang sudah lama? Sebenarnya di Rosa ini sudah lama ya. Cuma karena lahirnya di Indonesia Timur ya, sehingga perjalanan untuk sampai ke bagian barat ini agak berat ya. Agak berat. Makanya kita sebagai dai dan kemudian ya orang-orang yang memang punya kepentingan berkaitan dengan menyemarakan Al-Quran di kalangan masyarakat, maka ini menjadi tanggung jawab kita untuk sampai kepada mereka untuk pengajaran Al-Quran kepada dewasa ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini menarik ya kalau rekan-rekan pejuang ya, kan memang Indonesia ini tidak semua generasi tuanya sudah bisa baca Quran ya. Betul, dan untuk bisa baca tuh kadang orang malu untuk memulai. Nah ini luar biasa. Mungkin antum punya pengalaman saja beberapa orang tua yang
Iya, sudah pernah. iya, sebenarnya kalau dilihat dari sisi usia ini memang variatif ya. Dan usia tertua yang saya ajari ini adalah pensiunan seorang perawat di rumah sakit terkenal di Kota Bandung ya. Rumah sakit negeri itu di usia 83 tahun. Masya Allah. Seorang ibu yang baru dapat hidayah di usia seperti itu gitu kan. Jadi kalau kita berpikir ibu kemana aja masa muda nih, ya jawabannya aduh sibuk ngurus ini ngurus ini. Tapi alhamdulillah ternyata Allah masih berikan hidayah, Allah masih berikan kesempatan untuk belajar Al-Quran, dan 7 kali pertemuan Masya Allah, 7 kali pertemuan dan beliau bisa itu luar kan. biasa. Dengan semangat yang luar biasa, takut dengan kematian segera datang, sementara bekal tidak cukup, sehingga mendorong dia kuat untuk bisa segera membaca Al-Quran. Itu yang paling tua ya. Cepat juga ya. Ini kan kita banyak juga metode yang berkembang ya, dan Iya, betul. Kalau sampai 7 kali pertemuan bisa langsung bisa, itu luar biasa sebenarnya program yang dirasa ini. Betul, karena waktunya juga relatif singkat ya. Kita paling 1 jam atau 2 jam itu dengan ngobrol, dengan sharing dan sebagainya. Jadi sebenarnya waktu belajar itu cuma 1 jam saja. Makanya di Rosa ini terus dikembangkan khusus di Jawa Barat, secara khusus tentu secara umum adalah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan sudah ada cabang perwakilan. Bahkan kita di Jawa Barat sendiri, ini sebagai informasi, ya kita sudah mendirikan beberapa rumah Quran. Ini juga sebagai sarana untuk tempat belajar. Jadi bukan hanya anak-anak, kesan belajar Quran itu hanya anak-anak saja. Padahal belajar Quran itu adalah semua kalangan, semua usia itu kan. Makanya kita buka beberapa rumah Quran, ada yang di Tasik, di kota Tasik ya, di Jalan Indiang ya, di kota Tasiknya, ada yang di Cianjur, ada yang di Sukabumi, ada yang di Bogor, ada yang di Cibinong ya kan. Termasuk di Bandung Raya ini alhamdulillah dengan 4 wilayah atau bahkan ya 4 wilayah ya, kota, kabupaten, kemudian Cimahi. Kabupaten Bandung Barat, kemudian Cimahi sudah ada perwakilannya untuk belajar Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan sahabat pejuang yang ingin mempelajari di Rosa ini, bisa langsung kontak bisa langsung kontak, bisa belajarnya sebenarnya bisa klasikal, bisa sendiri-sendiri itu kan, atau bisa di tempat di rumahnya, bisa datang ke sini. Ya waktunya pun juga fleksibel gitu kan. Cuma memang untuk di Rosa sendiri ya kami inginkan bahwa minimal dalam 1 pekan 2 kali pertemuan, supaya pertama targetannya tercapai, yang kedua jika jedanya terlalu lama ini lupa orang itu kan lupa gitu kan. Baik, ini untuk para pejuang di tempatnya Anda berada nih, sebuah kesempatan ya untuk mengembangkan di Rosa. Mungkin nanti kita akan kasih informasi di bawah di channel kami bagi mereka yang ingin lebih lanjut mengenai di Rosa ya, bisa hubungi Sadlawan ataupun ke kontak yang di daerah yang tadi disebutkan ya. Iya, betul. Tempat dakwah ya di Padasuka ini disebut sebagai rumah kalau sekarang yang ada di Padasuka ini adalah namanya lebih dikenal di masyarakat adalah Rumah Tahfidz Anak ya. Rumah Tahfidz Anak khusus untuk anak-anak, memang namanya juga Rumah Tahfidz Anak, memang khusus untuk anak-anak usia dini, usia SD itu kan. Untuk SMP-nya, untuk SMA-nya kita sudah siapkan tempatnya ya, sehingga semua bisa belajar. Walaupun tentu di rumah di sini juga ya, di Rumah Tahfidz Anak atau di rumah Quran, kita tidak hanya sekedar pembelajaran yang berkaitan dengan anak-anak, tapi juga pembelajaran untuk orang tua juga gitu. Masya Allah, luar biasa ya, ini sebuah kebaikan yang bisa bermanfaat dunia akhirat ya para teman-teman. Jadi beliau ini pimpinan pesantren di sini di Masjid Nur Madinah pesantren, dan ini sebagai pusat juga untuk rekan-rekan yang ingin membuka rumah Quran dengan metode di Rosa ya, dan pengembangan di Rosa bisa kerjasama insya Allah. Udah sendiri sudah membukanya, dan mudah-mudahan kita bisa memperkuat jalinan kebaikan bersama ya. Untuk rumah Quran sendiri, kalau misalnya ada orang yang pengen punya dana lebih nih, para teman-teman pejuang nih, ketika punya dana berlebih pengen buka rumah Quran, misalnya sudah punya niat, bisa dibantu nggak itu? Iya, insya Allah kita bisa bantu. Yang penting ada tempat, disiapkan tempat, insya Allah untuk metode, untuk kurikulum, untuk pengajar, insya Allah kita siapkan. Dan kita sudah banyak yang dibuat. Bahkan mungkin beberapa tempat ini lebih kepada kerjasama, kepada kerjasama berkaitan dengan tempat, adapun pengajar, kurikulum tentu kami yang siapkan. Kenapa? Karena harus target-target itu tercapai kan. Ini banyak yang bisa kita ambil manfaat ya para pejuang, dan mudah-mudahan dengan beliau berikan inspirasi tadi bahwa dengan mengajarkan Al-Quran juga menebarkan rumah Quran, memperbanyak rumah Quran, dan
Ini areanya Jawa Barat ya Sedianten Iya, yang untuk bisa Jawa Barat, Jawa ya, Barat iya. ya. Ini untuk teman-teman se-Jawa Barat bisa kontak kita dan Ustadz Wawan lebih khususnya, dan kita sebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Baik, terima kasih Ustadz atas Ya, sama-sama. kehadiran antum, dan mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama ya dalam menebarkan Insyaallah, kebaikan. insyaallah, ya. Dan teman-teman juga bisa nanti saling berkolaborasi, kita membangun kebaikan bersama. Demikian sahabat kebaikan dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam podcast ini, dalam edisi pertama kami ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Amanah Express yang sudah mendukung channel ini. Amanah Express, lebih cepat, lebih amanah. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe, serta nyalakan lonceng agar kita bisa bertemu dalam video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang kebaikan.